Dukung terus channel ini dan jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya. Jika ada kesalahan pada gambar, harap dimaklumi. Karena alur cerita novel dan komik sedikit berbeda. Ayo. Raungan Suke memekakkan telinga. Pidatonya bergema di benak para penonton. Ribuan bencana dan ratusan kesulitan selama berabad-abad semuanya berakhir dalam sekejap mata bagiku. Tubuh abadi dan jiwaku yang tidak dapat dihancurkan membayangi semua orang. Saya akan menunggu sampai saat keseimbangan antara yin dan yang hancur, maka saya akan membasuh langit dengan darah saya. Kata-kata yang mendominasi, ambisius, dan menggetarkan hati ini membuat semua orang benar-benar tercengang. Ribuan bencana dan ratusan kesulitan selama berabad-abad. Apakah dia benar-benar bersungguh-sungguh? Tubuh abadi dan jiwa yang tidak dapat dihancurkan menaungi semua orang. Kata-kata ini kuat. Apakah ini jalan yang ingin diambil Jenderal Zuge? Dia tidak takut dengan kesengsaraan surgawi. Dia tanpa hambatan. Dia bahkan tidak peduli dengan dewa. Orang seperti dia bisa dimusnahkan oleh Tuhan, atau mungkin dia benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya dan tak terbendung. Jalan menuju pembangkit tenaga listrik ini terlalu menakutkan. Ambisi dan keberanian macam apa yang harus dia miliki untuk mengucapkan kata-kata yang keterlaluan ini? Salah satu kultivator bergumam di antara kerumunan. Apakah dia benar-benar tanpa hambatan? Bagaimana mungkin orang seperti itu ada di dunia ini? Para penonton belum pernah melihat orang yang tak kenal takut, apalagi orang yang tak kenal takut yang masih muda. Bahkan permaisuri air berdiri di sana dengan linglung. Permaisuri air ditakdirkan untuk nasib malang ketika dia lahir. Sebagai orang yang bisa membawa pertanda buruk, nasibnya ditentukan oleh Tuhan. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak bisa mengubah nasibnya. Tapi sekarang, Suke cukup berani untuk meneriakkan kata-kata ini ke langit, yang sangat mengejutkannya. Suke mungkin satu-satunya orang di dunia ini yang berani tidak menghormati dewa. Permaisuri air tenggelam dalam pikirannya. Sebuah kalimat dari pidato Suke terus berulang di kepalanya. Saya akan menunggu sampai saat keseimbangan antara yin dan yang hancur, maka saya akan membasuh langit dengan darah saya. Gemuruh. Awan guntur di atas kepala Suke mulai melonjak dan mengaum lagi. Sekali lagi, petir emas yang tak terhitung jumlahnya berkumpul. Bagi para penonton, pancaran petir itu menyilaukan dan menyesakan. Namun, Suke tiba-tiba berteriak, "Apakah kamu pemalu? Beri aku sesuatu yang lebih kuat." Petir yang begitu kecil benar-benar membuang-buang waktuku. Ledakan. Dia baru saja menyelesaikan kata-katanya ketika ledakan besar datang dari langit. Lebih dari 10 baut petir emas menebas dengan kekuatan yang tak tertahankan. HMPH, sepotong kue, Suke mendengus. Dengan pedang booster berat hitam di tangan, dia melompat sesuai dengan jalan Yu. Dia memberikan tampilan 6 bentuk tubuh di langit untuk melawan kesengsaraan dengan banyak bayangan pedang. Bang! Ledakan lain terjadi di langit. Suke sepenuhnya terbungkus dalam cahaya keemasan yang menyilaukan. Cahaya itu beriak keluar. Dia ditelan gelombang udara yang kuat seperti angin topan. Para penonton harus menyipitkan mata dan mengangkat tangan untuk melindungi diri dari cahaya dan gelombang udara. Setelah beberapa napas, cahaya memudar dan sosok Suke muncul di langit. Seutas darah muncul di sudut bibirnya. Namun, Suke tetap berdiri. Setelah membeli jubah negatif dari sistem, dia akhirnya bisa menahan kekuatan petir emas. Semua penonton ketakutan. Sebelumnya, satu sambaran petir emas melukai Jenderal Zuge dengan parah. Selanjutnya, 3 sambaran petir emas meniupnya dan membuatnya meludahkan darah. Sekarang, setelah lebih dari 10 petir emas menimpanya secara bersamaan, dia hanya memuntahkan sedikit darah. Dia tidak meledak. Apa yang terjadi? Seseorang berteriak dengan mata melebar. Mengapa dia menjadi lebih kuat di bawah serangan petir itu? Pada saat ini, Suke menyerap petir emas yang tersebar seperti orang gila dengan membuka semua pori-pori di tubuhnya dan memainkan gaya penindasan penjara Raja Neraka. Dia terus menyerap petir emas untuk memperkuat fisiknya. Ketika fisiknya benar-benar kuat, dia menyimpan sisa energinya di dantiannya. Esensi guntur yang sangat kuat di dantiannya mulai memancarkan cahaya keemasan. Namun, ini sama sekali tidak memuaskan Suke. Dia ingin menyerap energi sebanyak mungkin dari petir emas. Apakah ini bencana kuno? Suke berteriak. Itu bahkan tidak bisa membunuhku. Beraninya kamu mengatakan itu bisa membunuh seorang Buddha atau dewa? Betapa tidak tahu malunya kamu. Ayo, beri aku lebih banyak. Dia tersenyum dingin, mengarahkan Black Heavy Booster Sword ke langit lagi. Para penonton menjadi mati rasa dengan perilakunya. Suke tidak bisa mengejutkan mereka lagi. Ledakan. Awan guntur di langit terus berkumpul.
Kekuatan dan momentumnya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Tidak, ini masih terlalu lemah. Suke menggelengkan kepalanya dengan kecewa. Dia kemudian melihat ke kaki bukit dengan tiba-tiba. Di mana pria tua itu? Dia berkata. Kemudian dia melihatnya. Itu dia. Tolong bantu aku lagi, bawakan aku lebih banyak lebah penarik petir. Kesengsaraan surgawi sampah ini mungkin palsu. Terlalu lemah untuk menguatkanku. Sudut mulut para penonton berkedut tanpa sadar karena malu. Kesengsaraan surgawi palsu? Terlalu lemah. Demon, Anda baru saja terluka, oke. Ini pasti bencana kuno? Orang tua itu mengepalkan tinjunya erat-erat dan wajahnya pucat pasi. Dia tidak tahu orang seperti apa yang dia hadapi. Dia hanya tahu pemuda di puncak bukit itu benar-benar monster. Dia tidak mengira bahwa Suke dapat menahan guntur surgawi dari awan ungu pertama, apalagi bencana kuno. Tapi sekarang dia tahu bahwa Suke dapat melewati kesengsaraan surgawi ini dengan mudah. Ketika Suke mengalami kesengsaraan guntur, dia telah meningkatkan kesengsaraan dengan lebah penarik petir. Ketika Suke melakukan ini, dia tidak mati, tetapi malah menjadi lebih kuat. Lebah penarik petir hanya membantunya. Sekarang, di sini Suke lagi, meminta lelaki tua itu untuk membawakannya lebih banyak lebah penarik petir. Orang tua itu langsung menggigil karena marah. Sial, di mana saya harus menemukan lebah penarik petir? Satu-satunya alasan saya memilikinya adalah karena mereka ditawarkan kepada saya oleh keluarga Jiang. Asterismen, Pak Tua, kenapa kamu linglung? Suke mengutuk orang tua itu. Mengapa kamu menggigil? Apakah kamu mengalami kejang atau semacamnya? Bawakan aku beberapa lebah penarik petir. Kesengsaraan guntur mendekat. Jika dia gagal meningkatkan kesulitan sekarang, kesempatan ini akan sia-sia. Semua penonton lelah secara mental oleh kata-kata Suke. Mereka hanya pernah mendengar tentang orang-orang yang mencoba menurunkan tingkat kesulitan dan kekuatan kesengsaraan. Ini adalah pertama kalinya seseorang ingin meningkatkan kekuatan kesengsaraan. Jenderal Zuge yang luar biasa ini benar-benar tidak biasa dalam metodenya melintasi kesengsaraan surgawi. HMPH, kamu anak muda. Aku pasti sudah melepaskan lebah penarik petir dengan harapan bisa membunuhmu jika aku punya lagi, kata lelaki tua itu dengan marah. Mendengar ini, Suke tercengang. Demon, dia telah kehabisan lebah penarik petir? Asteriste, apakah kamu melakukan ini dengan sengaja? Suke berteriak dengan mata melebar. Apakah kamu sengaja membawa beberapa lebah penarik petir? Kamu pasti memandang rendah aku. Mendengar kata-kata ini, lelaki tua itu sangat marah sehingga dia siap untuk mengutuk Suke. Jika dia tahu bahwa Suke sangat kuat sebelumnya, dia akan membawa 100 kantong lebah penarik petir bersamanya. Yah, karena kamu tidak memiliki lebah penarik petir, hanya ada satu cara bagiku untuk memperkuat kesengsaraan sekarang, kata Suke tiba-tiba, menatap lelaki tua itu. Segera orang tua itu merasakan getaran di tulang punggungnya. Apa yang akan kamu lakukan? Tidak ada, kata Suke, berkedip polos. Tiba-tiba, sosok Suke berubah menjadi banyak daun willow, menghilang di tempat. Saat berikutnya, Suke diam-diam muncul di belakang lelaki tua itu. Dia meraih pria tua itu dan menyampirkannya di bahunya. Ah, apa yang kamu lakukan? Beraninya kamu, kata orang tua itu, ketakutan. Dia mulai berteriak dan mencoba menyerang Suke dengan seni sihirnya. Suke tiba-tiba mengeluarkan Black Heavy Booster Sword dan memukul kepala orang tua itu dengan pedang itu. Bang, orang tua itu langsung kehilangan kesadaran. Tenang saja, tidak apa-apa, tidak apa-apa, Suke berkata, menghibur pria tua yang tidak sadarkan diri itu sambil tersenyum. Suke mulai berlari menuju puncak bukit, menggendong lelaki tua itu di atas bahunya. Melihat adegan ini, semua penonton benar-benar tercengang. Suke telah berteleportasi ke kaki gunung makam kekaisaran dengan membacakan prasasti ajaib yang dia pelajari di lembah dupa langit. Ketika lelaki tua itu mulai memberontak, dia memukul lelaki tua itu dengan ujung pedangnya yang tumpul dan membawanya ke puncak gunung. Pada saat para penonton memproses apa yang terjadi, Suke telah mencapai puncak gunung. Ya ampun, dia akan meningkatkan kekuatan ujian surgawi dengan bantuan level field orang tua itu. Orang tua itu berada di tingkat ke-6 tahap transformasi bayi. Beraninya dia melakukan hal seperti itu. Tunggu sebentar, cara dia memukul orang tua itu terlihat sangat biasa. Kenapa orang tua itu tidak melawan? Sepertinya kita telah meremehkan kekuatan Jenderal Zuge. Ngomong-ngomong, sekarang orang tua itu bersamanya, kekuatan ujian surgawi akan meningkat secara signifikan. Dan lelaki tua itu akan hancur. Tapi tentu saja, lelaki tua itu harus membayar harga atas perbuatannya. Melihat lelaki tua itu dibawa ke puncak gunung, tidak ada yang merasa simpati pada lelaki tua itu.
Bagaimanapun, dia telah menyerang Suke sebelumnya. Permaisuri air sedikit terkejut oleh Suke, tetapi dia juga merasa lega. Seperti yang dia duga, Suke tidak pernah melakukan hal-hal yang dia tidak yakin. Jadi, tidak peduli seberapa kuat ujian surgawi ini, dia tidak akan lagi khawatir tentang Suke. Sementara itu, awan petir di atas kepala Suke tiba-tiba berhenti berjatuhan. Dengan lelaki tua di sebelah Suke, awan petir mulai mengevaluasi kembali kekuatan kedua penderita. Selama berabad-abad, setiap kali seseorang menjalani ujian surgawi, mereka tidak pernah diizinkan untuk meminta bantuan orang lain. Ini karena jika orang lain mencoba membantu, petir akan menargetkan orang itu sebagai penderita lain. Dengan demikian, kekuatan ujian surgawi akan berlipat ganda. Inilah mengapa permaisuri air memilih untuk tidak terlalu dekat dengan Suke sebelumnya. Dia takut jika dia melakukannya, dia akan menempatkan Suke dalam situasi yang jauh lebih berbahaya. Suke telah sepenuhnya menyerap energi petir emas. Tubuhnya telah sangat ditingkatkan. Selain itu, dengan bantuan jubah negatifnya, dia tidak akan mati, tidak peduli seberapa parah lukanya. Suke telah memutuskan untuk menghadapi awan petir lagi sehingga dia bisa menyerap lebih banyak energi petir emas. Dia ingin bersikap tegar di depan semua orang dan memanfaatkan kesempatan ini dengan baik untuk memurnikan esensi petir di dalam tubuhnya. Dia tidak peduli berapa harga yang harus dia bayar. "Beraninya kau," teriak lelaki tua itu begitu dia bangun. "Beraninya kau menyerangku secara diam-diam." Suke mengendurkan tangannya dan lelaki tua itu jatuh ke tanah. "Siapa bilang aku diam-diam menyerangmu? Aku menjebakmu di siang bolong." Orang tua itu sangat marah. Dia sangat marah sehingga wajahnya bahkan membiru. Tiba-tiba, lelaki tua itu merasakan tekanan menakutkan dari awan di atasnya, yang membuatnya takut setengah mati. Dia melihat ke atas ke langit. Tidak, orang tua itu menangis. Awan petir itu begitu dekat dengan lelaki tua itu sehingga jika dia mengulurkan tangan, dia bisa menyentuhnya dengan jari-jarinya. Dia sekarang putus asa dan menangis seperti anak kecil. Baginya, diseret ke pengadilan surgawi ini sama saja dengan hukuman mati. "Jangan menangis, kamu akan baik-baik saja," kata Suke sambil tertawa. Suke kagum pada betapa ketakutannya lelaki tua itu. Orang tua itu sangat marah dan menatap Suke. "Saya akan baik-baik saja, omong kosong," pikir orang tua itu. "Anak muda, aku tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Aku akan memotongmu berkeping-keping sebelum aku mati," teriak lelaki tua itu. Kabut hijau muncul di sekitar jari lelaki tua itu. Kabut dengan cepat berubah menjadi daun hijau tajam yang bersinar dalam cahaya dingin. "Saya melihat Anda berasal dari negara kayu," Suke tersenyum, "tapi api bisa membakar kayu Anda tahu." Tiba-tiba, api hitam muncul di telapak tangan Suke. Tiba-tiba dan sekuat air menyembur keluar dari air mancur, daun tajam yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat terbang ke arah Suke. Namun, api hitam di telapak tangan Suke telah berubah menjadi dinding api hitam. Begitu daun menyentuh dinding yang menyala, mereka semua berubah menjadi asap dan benar-benar menghilang. "Ini tidak mungkin," kata orang tua itu, kaget. Dia mundur beberapa langkah. Selama orang tua itu hidup, dia terkenal karena mampu melakukan kemampuan luar biasa yang disebut Life and Dead Leave. Orang tua itu telah membunuh banyak pembudidaya dengan kemampuan ini. Itu selalu berhasil untuknya, sampai sekarang. Orang tua itu tidak percaya bahwa Suke telah selamat. "Tenang," kata Suke. "Pengadilan surgawi akan datang. Jalani bersamaku. Kamu akan baik-baik saja." Suke memadamkan api penghancur 8 limbah dan melihat ke langit. Langit sekarang gelap seperti tinta. Awan petir yang dikelilingi oleh petir emas yang megah hampir menyentuh kepala mereka. Suke masih memasang senyum di wajahnya, sementara lelaki tua itu ketakutan karena akalnya. "Kamu akan baik-baik saja," Suke menghibur lelaki tua itu. "Jenderal Zuge, tolong lepaskan saya. Jika Anda membiarkan saya pergi, ujian surgawi akan lebih mudah bagi Anda. Tolong jangan bunuh saya. Saya tahu Anda bisa menguasai ujian surgawi, biarkan saya pergi. Saya akan mengingat belas kasihan Anda untukku sepanjang hidupku jika kamu membiarkanku pergi. Jangan khawatir, kamu akan baik-baik saja. Aku akan memastikannya." Suke mengangguk. "Apakah kamu serius?" Pria tua itu mengerutkan kening. "Tentu saja." Bang! Awan petir meraung. Baut petir emas yang tak terhitung jumlahnya merangkak melalui awan. Sebelum salah satu dari mereka bisa bereaksi, salah satu sambaran petir menyentuh kepala lelaki tua itu. Bang! Orang tua itu terlempar dan jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Dia berteriak kesakitan. Kepalanya berdarah parah. Jika dia berada di tingkat ke-6 tahap transformasi bayi, dia akan mati di tempat.
Orang tua itu mulai melantunkan beberapa kata ajaib untuk menyembuhkan luka di kepalanya. Sudah biasa bagi seseorang dari bangsa kayu untuk dapat menyembuhkan diri mereka sendiri dengan energi kayu. Jenderal Zuge, hentikan awan petir segera, kata lelaki tua itu dengan kasar sambil memelototi Suke. Ini, aku punya sesuatu untukmu, kata Suke. Ini disebut penangkal petir? Suke tersenyum dan melemparkan jarum ke lelaki tua itu. Orang tua itu terkejut. Sebuah penangkal petir, ini hanya jarum besi, apakah itu akan berhasil? Apa kamu yakin? Tanya lelaki tua itu. Ya, percayalah, kamu akan baik-baik saja. Bang! Petir menggelegar lagi. Tiba-tiba, sambaran petir emas keluar dari awan dan terbang ke arah lelaki tua itu. Apa? Pria tua itu berteriak, mundur ketakutan. Jenderal Zuge, apa yang terjadi? Baut itu hampir mengenaiku. Jangan khawatir, kamu akan baik-baik saja. Bang! Seketika, sambaran petir emas melesat keluar dan menembus lelaki tua itu. Dalam sekejap mata, seluruh tubuhnya berubah menjadi bola kabut berdarah dan tertiup angin. Dia hanya menghilang. Melihat ini, para penonton tidak bisa berkata-kata. Sulit bagi para penonton untuk memproses apa yang baru saja terjadi. Beberapa saat yang lalu, Jenderal Zuge menghibur orang tua itu dan mengatakan kepadanya bahwa dia akan baik-baik saja. Melihat ini, orang banyak tersentuh. Mereka tidak menyangka Jenderal Zuge menunjukkan kebaikan seperti itu, terutama mengingat orang tua ini pernah mencoba membunuhnya di masa lalu. Namun, tidak satupun dari mereka yang mengharapkan apa yang akan terjadi setelah Jenderal Zuge memberikan jarum besi kepada orang tua itu. Semua penonton telah menatap dengan mata terbelalak ketika mereka menyaksikan sambaran petir emas terbang menuju jarum besi, menyerang lelaki tua itu, dan membuatnya dilenyapkan. Segala macam pikiran sekarang melalui pikiran mereka. Mengapa penangkal petir tidak berfungsi? Dia berjanji orang tua itu akan baik-baik saja kan? Kenapa dia masih dibunuh? Para penonton benar-benar terpana dan menatap Suke dengan tercengang. Suke berdiri di puncak bukit sambil tersenyum. Oh, aku lupa memberitahunya cara yang benar untuk menggunakan penangkal petir, teriak Suke sambil menggaruk bagian belakang kepalanya. Itu harus diletakkan di atap rumah. Itu tidak berfungsi jika kamu hanya memegangnya di tanganmu. Tapi tidak apa-apa, sekarang aku akan terus melewati kesengsaraan surgawi. Mendengar ini, para penonton siap untuk meludahkan darah. Penangkal petir seharusnya ditempatkan di atap? Demon, dia berada di sebuah bukit di makam kekaisaran. Di mana dia akan pernah menemukan atap? Anda menipu dia. Sebagai tingkat 6 dari keadaan transformasi bayi, lelaki tua malang itu terbunuh dengan cara yang begitu bodoh. Orang-orang menggelengkan kepala. Mereka seharusnya tahu lebih baik daripada berpikir bahwa Jenderal Zuge bisa begitu baik hati. Penangkal petir, janji Anda bahwa dia akan baik-baik saja hanyalah salah satu trik Anda. Gemuruh. Awan petir di langit mulai melonjak lagi. Awan guntur berkumpul dan kilat akan turun. Melihat ke langit dengan mata penuh tekad, Suke mengangkat tangannya. 3 helai api aneh muncul di depannya. Es dan api bercampur menjadi satu. Api menciptakan kekosongan terdistorsi di depannya. Segera, kesengsaraan surgawi menjadi sangat intens. 3 api aneh. Suke juga mengamuk. Suke menutup tinjunya dan tiba-tiba meraih 3 api aneh di telapak tangannya. Dia kemudian mencampur 3 api dengan cepat membalik jari-jarinya. Setelah beberapa napas, Fury Lotus berwarna kemerah-merahan 3 warna mengambang di telapak tangannya. Ledakan. Cahaya keemasan meledak dari langit. Banyak petir emas melesat ke arah Suke seperti sungai yang menggantung di 9 surga. HMPH, Suke mendengus. Aku akan menghancurkan kesengsaraan surgawi yang menyedihkan itu. Suke melemparkan Fury Lotus 3 warna ke langit. Serangan itu langsung mengenai satu petir emas. Bang! Setelah ledakan yang mengguncang dunia, seluruh langit dipenuhi dengan api. Teratai api 3 warna Suke berubah menjadi lautan api yang menutupi langit. Serangan eksplosif itu menghancurkan petir emas yang tak terhitung jumlahnya menjadi potongan-potongan kecil yang jatuh dari langit. Sekali lagi, Suke telah mengalahkan kesengsaraan surgawi yang intens dalam satu gerakan. Para penonton tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Tidak ada yang berani mempertanyakan kekuatan Suke. Sebelumnya, beberapa orang takut Suke akan terbunuh dalam kesengsaraan surgawi ini. Sekarang, tidak ada yang takut akan hal ini terjadi. Orang ini tidak melewati kesengsaraan surgawi, tetapi menggunakannya sebagai kesempatan untuk memperkuat fisiknya seperti orang gila. Berdesir, berdesir. Banyak petir emas kecil tersebar di langit seperti hujan emas, yang semuanya diserap oleh Suke.
Esensi guntur di dantiannya sudah sedikit keemasan dan, dengan demikian, bahkan lebih kuat daripada guntur surgawi dari awan ungu. Ayo, lanjutkan, Suke berteriak ke langit, mengangkat kepalanya. Ini baru kesengsaraan kelima, jika kamu bukan pengecut, beri aku 9 kesengsaraan sekarang juga. Dia telah berhasil melewati 59 kesengsaraan surgawi. Namun, dia tidak puas sama sekali. Dia ingin memaksa dewa untuk menarik 99 kesengsaraan surgawi seperti terakhir kali sehingga dia bisa menyerap lebih banyak esensi guntur. Namun, kali ini dewa mengabaikannya. Ketika baut petir emas pecah dan diserap, awan petir mulai menyebar dengan cepat dan berhenti mempersiapkan kesengsaraan guntur baru. Suke marah. Dia terus berteriak, jika kamu bukan pengecut, jangan selesaikan saja. Aku baru saja selesai pemanasan. Kamu tidak bisa pergi begitu saja. Ayo, beri aku lebih banyak. Awan petir tidak menunjukkan tanda-tanda reformasi. Sehte, jangan abaikan aku. Thundercloud, jangan bubar begitu saja. Serang saja aku akan meletakkan salah satu tanganku di belakang punggungku. Demon, bagaimana dengan kedua tangan? Tetap saja, awan petir menyebar semakin jauh dari Suke. Oke, aku akan melepas artefak pelindungku dan melawanmu dengan tangan kosong. Sial, jangan membuatku memenuhi langit dengan api yang meledak lagi. Semakin Suke berteriak, semakin khawatir dia. Bahkan ketika Suke mengancam akan membakar langit lagi, kesengsaraan surgawi terus mundur tanpa ragu-ragu, mengabaikannya sepenuhnya. Berhenti, dasar pengecut. Suke sangat cemas. Melewati kesengsaraan surgawi adalah kesempatan langka, kesempatan yang hanya dia dapatkan di awal setiap tahap kultivasi. Dia tidak memiliki banyak kesempatan seperti ini tersisa. Jika kesengsaraan ini berakhir sebelum waktunya, itu akan menjadi kerugian besar baginya. Suke melompat ke langit dengan Fury Lotus 3 warna di tangannya. Dia mulai mengejar awan guntur. Semua penonton terkejut. Orang macam apa orang ini? Dia terlalu menakutkan dan aneh. Dia mengejar awan. Sepertinya dia menakuti awan petir itu. Sementara itu, di tempat beberapa bukit jauhnya dari Suke, Buttface juga menyaksikan pemandangan ini di puncak bukit. Segera, dia melebarkan kedua mata anjingnya, tercengang. Asteris Il, apa ini? Mungkinkah ini masih dianggap melintasi kesengsaraan surgawi? Sepertinya awan petir melintasi kesengsaraan orang itu. Astaga, aku butuh sepotong tahu yang bau untuk menenangkan sarafku. Pada akhirnya, rencana Suke untuk mengganggu dewa gagal. Meskipun dia mengejar awan petir dan membombardir langit dengan teratai api 3 warna, awan guntur menghilang tinggi ke udara dan meninggalkan Suke tanpa apa-apa. Suke mendarat di puncak bukit dengan sedih. Mungkin ini adalah kesengsaraan surgawi palsu. Itu terlalu mudah. Kerumunan terdiam. Jika itu terlalu mudah, kesengsaraan surgawi macam apa yang bisa memuaskannya? Terlepas dari adegan intens yang baru saja disaksikan oleh para penonton, mereka senang bahwa Jenderal Zuge dalam keadaan sehat setelah persidangan. Bagus, Jenderal Zuge selamat. Kita bisa menikmati burger dan es krim bersamanya di masa depan. Ya, sepertinya dewa telah mengasihani kita dan tidak membunuhnya. Terima kasih Tuhan, seseorang berkata, berterima kasih kepada Tuhan dengan tulus. Namun, Suke mendengar kata-kata orang ini dan berkata dengan nada mencemooh, jangan repot-repot. Aku akan meledakkan dewa sialan ini cepat atau lambat. Tidak memedulikan seruan Suke, permaisuri air terbang dan menyapa Suke sambil tersenyum. Si kecil, selamat, aku meremehkan kekuatanmu, katanya. Bukan apa-apa, kata Suke dengan rendah hati tersenyum. Aku beruntung hari ini, saya akan menghargai berkat Tuhan ini. Para penonton tercengang lagi. Tunggu, bukankah dia baru saja mengatakan bahwa dia akan meledakkan dewa itu? Mengapa dia begitu sederhana di depan permaisuri air? Apakah dia baru saja mengatakan dia akan menghargai berkat Tuhan ini? Astaga, saya tidak percaya kata-kata ini benar-benar keluar dari mulut Jenderal Zuge. Dia tidak bisa menjadi Jenderal Zuge yang sebenarnya. Saat para penonton menyaksikan Suke tanpa berkata-kata, Suke terbang menjauh dari puncak bukit dengan meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berdiri di atas sambaran petir, terbang ke arah Istana Kekaisaran. Dia tiba di Istana Kekaisaran pada saat yang sama dengan permaisuri air. Kesengsaraan surgawi ini sangat bermanfaat bagi Suke. Dia telah mendapatkan lebih dari 5.000 poin tangguh bertindak, dan jumlah total poin tangguh bertindaknya sekarang telah melebihi 56.000, yang membuatnya menjadi orang kaya. Esensi guntur di dantiannya juga dimurnikan sekarang, yang membuatnya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Sekarang Monkey Blocks Lightning-nya bahkan lebih kuat daripada Fury Lotus 3 warna.
Apalagi, setelah diperkuat oleh petir emas, fisiknya juga lebih kuat dari sebelumnya. Karena itu, Suke mendekati Buttfast dan meminta duel. Buttfast segera menggelengkan kepalanya. Tidak, aku takut jika aku membuat gerakan yang salah, aku akan membunuhmu. Kamu benar, Suke menghela nafas. Meskipun fisik Suke kuat, dia tahu dengan jelas bahwa fisiknya tidak sebanding dengan tubuh Buttfast yang tak terkalahkan. Serangan normal dari Buttfast bisa membunuhnya, atau setidaknya melukainya dengan parah. Namun, Suke tetap ingin berduel dengan Buttfast. Oleh karena itu, untuk mencegah Buttfast melawan dan untuk memastikan permainan yang adil, Buttfast diikat di dinding seperti karung pasir berbentuk anjing. Buttfast menjerit sedih sepanjang malam di Istana Kekaisaran saat Suke melepaskan kekuatannya di Buttfast tanpa menahan diri. Keesokan paginya, Suke memutuskan untuk mengunjungi permaisuri air. Dia merasa sangat energi dan bahagia. Dia sangat bersemangat. Di masa lalu, dia selalu merasakan sakit ketika dia memukul Buttfast dengan tangannya. Namun, dia telah memukul Buttfast sepanjang malam dan tidak merasakan sakit apapun sampai beberapa jam memasuki duel. Ini berarti bahwa tubuhnya telah sangat ditingkatkan. Segera tubuhnya akan menjadi tak terkalahkan seperti dewa. Dia hanya harus sepenuhnya mengembangkan semua karakteristik lain dari gaya penindasan penjara Raja Neraka. Dong, dong, dong. Nona muda, ini aku. Silahkan masuk. Suke membuka pintu dan berjalan ke kamar permaisuri air. Dia memperhatikan bahwa dia sedang membaca buku kuno. Itu tampak seperti buku yang penuh dengan prasasti ajaib. Permaisuri air dengan santai meletakkan buku itu di atas meja. Nona muda, kata Suke, saya ingin bertualang ke makam kekaisaran bangsa air dan membalas dendam pada Duan Jiude. Permaisuri air tersenyum. Dulu kupikir pergi ke makam kekaisaran terlalu berbahaya untukmu. Tapi setelah melihat penampilanmu kemarin, aku tahu kau akan baik-baik saja. Jadi pergilah dan lakukan sesukamu. Terima kasih. Anda bahkan belum melihat saya dengan kekuatan penuh, Anda tahu. Saya jauh lebih kuat dari yang bisa Anda bayangkan. Saya memiliki banyak keterampilan dan bakat. Misalnya, saya seorang profesional di doggy style dan picking the grubs. Kita bisa melakukannya bersama ketika kamu punya waktu. Suke berkata dengan senyum murni. Bagus, permaisuri air berkata dengan polos sambil tersenyum. Suke tahu bahwa dia terganggu oleh sesuatu. Mungkin dia mengkhawatirkan Vena Naga. Benar, beberapa hari yang lalu, aku menemukan Dragon Vein baru, kata Suke, meskipun tidak sekuat yang kita miliki sekarang. Tetap saja, semakin banyak Vena Naga yang kamu dapatkan, semakin kuat perlindungan negara air. Tidak perlu terburu-buru, kata permaisuri air. Kamu dapat mentransfer Vena Naga setelah kamu mengumpulkan kelima ramuan suci. Meskipun benar bahwa Vena Naga akan menguntungkan negara, perubahan yang akan terjadi akan sangat bertahap. Pengaruh Dragon Vein tidak akan terlihat untuk waktu yang lama. Dengan demikian, permaisuri air tidak merasa perlu bagi Suke untuk segera mentransfer Vena Naga. Nona muda, kata Suke, prihatin, apa yang mengganggumu? Anda terlihat sangat sibuk, maukah Anda memberitahu saya? Suke bertanya, tersenyum ketika dia duduk di seberangnya. Dia melihat buku yang dibaca permaisuri air sebelumnya. Itu disebut satu berubah menjadi 3 murni pelucit ones. Dengan serius, saya tidak pernah berpikir dia akan memiliki sebagian dari buku itu juga. Sebelumnya, ketika dia membeli Zai Baoge, dia secara tidak sengaja mendapatkan bab ketiga dari satu berubah menjadi 3 yang murni pelucit. Sistem telah memberitahunya bahwa itu adalah item peringkat bintang, yang berarti peringkatnya bahkan lebih tinggi dari peringkat surgawi. Namun, dia kecewa ketika dia menemukan bahwa itu tidak dapat membantunya menciptakan 3 doppelganger. Kemudian, dia menemukan bahwa itu hanya bisa membantu mengubah nasib seseorang, yang sama sekali tidak berguna baginya, jadi dia kehilangan minat padanya. Jangan khawatir, kata permaisuri air. Saya hanya dalam periode kemacetan budidaya prasasti ajaib saya. Apakah kamu berbicara tentang prasasti ajaib di buku di atas mejamu? Permaisuri air mengangguk. Betul sekali. Anda dapat membacanya jika Anda suka. Ada beberapa baris tentang Taoisme yang menurut saya sangat bagus. Tapi ingat, jangan pernah mencoba melakukan kultivasi berdasarkan tulisan sihirnya. Sejauh yang saya ketahui, itu milik Star Rank, yang merupakan peringkat yang sangat tinggi. Anda hanya akan meminjamkannya kepada saya seperti ini? Suke berpura-pura sangat terkejut. Mendengar ini, permaisuri air sedikit tercengang. Kau tahu buku ini? Ya, itu peringkat tinggi, tetapi telah dibagi menjadi 6 bab. Saya telah mencoba mengumpulkan semua bab selama bertahun-tahun, tetapi sejauh ini saya hanya berhasil mendapatkan bab pertama dan kedua. Adapun bab-bab selanjutnya, saya khawatir mereka telah terkubur di sungai sejarah dan tidak akan pernah dapat ditemukan.
inilah sebabnya mengapa Anda tidak boleh melakukan kultivasi berdasarkan prasasti ajaib. Itu tidak layak untuk dilakukan. Maaf, saya tidak setuju dengan Anda dalam hal ini, kata Suke. Seperti kata pepatah, di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Anda tidak pernah tahu apa yang bisa Anda capai sampai Anda mencoba yang terbaik. Sisa bab tidak dapat ditemukan? Haha, itu lucu. Saya kebetulan memiliki bab ketiga. Kamu memang orang yang positif, kata permaisuri air, tapi aku khawatir sisa bab tidak dapat ditemukan. Orang tua saya menghabiskan seluruh hidup mereka mencari mereka, namun kami hanya menemukan bab pertama dan kedua. Adapun bab ketiga, bahkan saya tidak tahu di mana itu. Saya tidak berpikir mungkin bagi saya untuk menemukan sisa dari 4 bab dalam kehidupan ini. Mendengar ini, Suke akhirnya tahu mengapa permaisuri air merasa kesal. Dia tidak berpikir dia akan dapat menemukan sisa bab. Terakhir kali, Ratu Es memberitahu saya bahwa Anda tidak beruntung, tetapi saya tidak setuju dengannya. Mengapa Anda ingin berkultivasi berdasarkan prasasti ajaib di buku ini? Dia bertanya. Mendengar ini, permaisuri air terdiam. Setelah beberapa saat, dia mengangkat kepalanya dan menatap Suke. Aku memang malang. Tidak apa-apa, saya bersamamu sekarang, kamu akan baik-baik saja, kata Suke. Mendengar ini, permaisuri air tersenyum dan dengan lembut mengangguk. Dia akan menyentuh kepalanya dengan tangannya, tetapi permaisuri air terlihat sangat sopan dan anggun sehingga dia merasa terlalu malu untuk menyentuhnya. Anda tidak yakin bahwa bab-bab lain dapat ditemukan? Pikir Suke. Yah, sepertinya aku harus berusaha lebih keras dalam kata-kataku. Nona muda, biarkan aku melakukan sihir untukmu. Sihir? Permaisuri air agak bingung. Aku bisa membayangkan apapun yang kamu inginkan. Tetapi sebagai imbalannya, Anda harus menjanjikan sesuatu kepada saya. Ini benar-benar adil, saya jamin. Petik 2. Kamu benar-benar dapat membayangkan apapun yang aku inginkan? Dia bertanya, sedikit tertarik. Permaisuri air tersenyum. Dia tidak memiliki harapan yang tinggi. Selain itu, dia tahu bahwa sihir semacam ini bahkan tidak ada. Jika aku berhasil mewujudkan hal yang kamu inginkan, kamu harus berjanji padaku satu hal, karena melakukan sihir ini membutuhkan banyak energi. Menggunakan begitu banyak energi sekaligus bahkan dapat memperpendek umur saya, kata Suke dengan agak serius. Apakah keajaiban ini benar-benar ada? Permaisuri air berpikir dengan terkejut. Anak kecil, jika apa yang kamu katakan itu benar, maka aku melarangmu melakukan sihir ini, kata permaisuri air, menggelengkan kepalanya. Dia tidak ingin Suke mengambil risiko yang begitu besar. Saya akan baik-baik saja. Selama Anda bisa menjanjikan saya satu hal ini, saya akan baik-baik saja, kata Suke. Kalau begitu, katakan padaku, apa yang kamu ingin aku janjikan? Permaisuri air berkata dengan lembut. Dia masih tidak percaya ini benar. Mendengar ini, Suke tersenyum. Jika Anda memberikan diri Anda kepada saya akan memindahkan bumi. Ketika Suke berkata, jika Anda memberikan diri Anda kepada saya akan memindahkan bumi. Permaisuri air terkejut. Apakah kamu meminta tahta? Dia bertanya, bingung. Dia tidak mengerti kata-kata Suke dan mengalami kesulitan memikirkan apa lagi yang bisa mereka maksudkan. Tapi tunggu, Suke tidak bisa meminta tahta. Jika dia benar-benar ingin memerintah suatu negara, dia akan menyatakan dirinya sebagai kaisar ketika dia berada di negara api. Mungkin dia hanya membutuhkan bantuannya? Pria kecil, kamu ingin aku membantumu untuk membantumu kan? Permaisuri air bertanya dengan suara lembut, tersenyum sedikit. Suke sangat gembira, meminjamkan tangan padaku. Saya tidak berharap permaisuri air yang elegan dan konservatif begitu terbuka. Dia bahkan ingin menggunakan tangannya. Dia menjawab dengan menganggukkan kepalanya dengan tergesa-gesa. Sebuah tangan akan baik-baik saja. Untuk pertama kalinya, dia bisa menggunakan tangan. Lain kali, dia bisa menggunakan mulutnya. Ini benar-benar dapat diterima bagi saya sebagai raja tangguh bertindak. Benda yang akan kamu pindahkan ini, bumi. Apa itu bumi? Apakah begitu berat sehingga Anda membutuhkan bantuan saya untuk membongkarnya? Permaisuri air bertanya sambil tersenyum, karena dia tidak mengetahui pikiran kotor Suke. Apa pikir Suke? Sekarang saya tahu kita tidak sedang membicarakan topik yang sama. Apa-apaan ini? Sebagai raja tangguh bertindak yang tampan, mengapa begitu sulit bagiku untuk menggoda seorang gadis? Aham, bumi hanyalah sebuah planet yang tidak bisa dilihat dari sini, kata Suke dengan sedih. Kamu ingin membongkar sebuah planet? Dengan apa? Si kecil ini benar-benar tidak biasa. Dia pikir, mengapa ada orang yang ingin membongkar sebuah planet? Dia berbicara tentang mengangkat sebuah planet seperti itu sangat kecil, tetapi planet sebenarnya sangat besar.
Alat macam apa di dunia ini yang bisa digunakan untuk membongkar sebuah planet? Ah, itu hanya metafora, kata Suke. Adapun alat yang akan aku gunakan untuk mencabutnya, itu pasti akan tubuhku. Dia tidak bisa membiarkan dirinya melanggar aturan bahwa DCK adalah kata terlarang. Oleh karena itu, ia menggunakan tubuh untuk menggantikannya. Suke sangat bersemangat sehingga dia akan menunjuk area di antara kedua kakinya. Permaisuri air sangat bingung dan tidak tahu apa yang sedang dilakukan Suke. Dia tidak tahu bahwa dia berasal dari bumi dan praktis adalah raja dari pikiran kotor. Terlepas dari kebingungannya, dia menatap Suke dengan senyum tenang. Sekarang permaisuri air menatapnya, Suke sedikit gugup. Oke, aku akan menganggap itu sebagai persetujuan, katanya dengan hati-hati. Aku akan mulai merapal mantra. Tolong minggir agar kamu tidak terluka. Petik 2. Suke mempersiapkan dirinya, mengambil posisi kuda. Dia kemudian membaca mantra secara acak dengan menginjak bumi dengan satu kaki, seperti peramal jelek yang mengundang Tuhan. Suke kemudian membuka matanya dan berteriak tiba-tiba. Roh, ikuti perjanjian kuno dengan esensi dan darahku. Dengarkan bisikanku dan hancurkan batas ruang dan waktu. Suke kemudian menggumamkan beberapa kata aneh, semuanya tampak serius. Permaisuri air mengira Suke bercanda sejak awal. Namun, melihat betapa seriusnya wajah Suke dan mendengar kata-kata misterius yang diucapkannya, mulai menebak-nebak dirinya sendiri. Mungkinkah dia benar-benar tahu seni sihir yang bisa memunculkan apapun yang dia inginkan? Saya menyerukan perjanjian. Saya meminta dengan garis keturunan, dengan tubuh saya sebagai alat dan dengan jiwa saya sebagai pengorbanan. Dengarkan kata-kataku dan perjuangkan aku. Suke terus bernyanyi. Kemudian dia menyatukan kedua telapak tangannya dan berteriak, keluar. Bagian 3 dari 1 berubah menjadi 3 yang murni pelucit. Suara mendesing. Slip giok langsung muncul. Itu dikelilingi oleh lingkaran cahaya hijau samar. Slip terbang keluar dari telapak tangannya dan melayang di depannya. Ini, permaisuri air tercengang. Dia benar-benar berpikir Suke menggunakan semacam seni sihir yang hebat untuk mendapatkan bagian 3 dari 1 berubah menjadi 3 yang murni pelucit. Tapi, ini terlalu konyol. Dia belum pernah mendengar tentang sihir ajaib yang ada di dunia ini. Oh tidak, saya menderita luka dalam. Pada saat ini, Suke duduk di tanah, menekan tangannya di atas dadanya. Keterampilan aktingnya sangat bagus. Permaisuri air tidak punya waktu untuk curiga. Dia membungkuk di atas Suke, khawatir. Apa masalahnya? Dia bertanya dengan alis berkerut. Tidak apa-apa, tinggalkan aku sendiri. Tolong periksa apakah itu bagian 3 dari 1 berubah menjadi 3 yang murni pelucit, kata Suke dengan ekspresi tanpa rasa takut. Sambil menggelengkan kepalanya, permaisuri air mengeluarkan pil dengan jari-jarinya yang ramping dan menyerahkannya kepada Suke. Kamu terlalu ceroboh, dia berkata. Jika Anda benar-benar dapat menyulap apapun yang Anda inginkan seperti yang Anda katakan, biayanya pasti sangat tinggi. Saya tidak bisa merasakan luka di tubuh Anda, tetapi minumlah Vital Force Pill ini. Saya harap ini membantu. Aku benar-benar baik-baik saja. Periksa saja slip giok itu dulu. Kalau tidak, saya tidak akan meminum pilnya, kata Suke, mendorong tangan ramping permaisuri air dengan ekspresi serius. Tidak dapat mencegahnya, permaisuri air mengambil slip batu giok dan memeriksanya dengan kekuatan jiwanya. Dia terkejut. Itu benar-benar bagian 3 dari 1 berubah menjadi 3 yang murni pelucit. Setelah bertahun-tahun mencari tanpa petunjuk, bagian 3 dari buku ini baru saja muncul seperti ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Permaisuri air tercengang. Suke tidak bisa menahan senyum memikirkan betapa menakjubkan kemampuan aktingnya. Namun, permaisuri air berbalik sebelum dia bisa bertindak serius lagi. Dia tertangkap basah. Ahem, sepertinya ini benar-benar bagian ketiga dari buku ini, kata Suke, berpura-pura tersenyum lega. Jadi, aku akan mati tanpa penyesalan. Permaisuri air melihat tindakannya kali ini. Kamu anak kecil yang nakal. Anda mendapatkan buku ini sebelumnya, bukan? Kata permaisuri air dengan senyum tenang. Suke sedikit memerah. Dia telah menangkapnya. Namun, sebagai raja tangguh bertindak, dia tidak pernah bisa mengakui kekalahan. Apa? Saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan? Ah tidak, saya sekarat. Seni sihir ini terlalu mengerikan. Aku harus menyembuhkan lukaku sendirian. Suke berkata, berpura-pura dia akan mati. Melihat melalui triknya, permaisuri air tidak marah, tetapi memilih untuk menonton penampilannya dengan sedikit malu. Cukup, bangun saja. Saya telah mencari bagian 3 selama bertahun-tahun. Saya tidak berharap Anda memilikinya. Mungkin ini sudah ditentukan oleh takdir, serunya sambil menggelengkan kepala dan tersenyum miris.
Dia kemudian mulai melihat dari dekat slip batu giok di tangannya. Petik 2. Suke tidak menjawab. Dia memilih untuk berbaring di tanah dan terus berpura-pura mati dengan menutup matanya. Apa kelebihan paling penting dari seorang aktor, pikir Suke? Ya, itu dedikasi. Seorang aktor yang berpura-pura mati tidak akan pernah berdiri jika sutradara tidak meneriakkan kata potong. Apa, slip giok ini tidak terlihat setua itu, katanya. Si kecil, dari mana kamu mendapatkan slip batu giok ini? Dia menatap Suke yang tergeletak di tanah. Si kecil, itu sudah cukup, berdiri saja. Jika dia berdiri sekarang, dia akan sangat malu. Tidak, aku terluka. Saya perlu ciuman untuk berdiri, kata Suke. Ia memejamkan matanya, seperti kesakitan. Mata permaisuri air melebar. Dia tercengang. Ah, ciuman. Suke dan permaisuri air berada di jalan buntu. Suasana di ruangan itu cukup aneh. Pada saat ini, Buttfast yang sedang berjalan melewati aula istana kekaisaran, melewati pintu yang terbuka. Dia menoleh dan melihat Suke terbaring di tanah. Astaga, terima kasih Tuhan, Buttfast berkata dengan gembira, matanya bersinar. Akhirnya, orang ini turun. Biarkan aku membangunkannya dengan tendangan Hua Tuo. Melolong? Buttfast berlari masuk dan memberi Suke tendangan cepat dan langsung.